Bapak Ibu, bukti penerimaan kas ini ada di situ mengetahui ketua organisasi kita, tapi rupanya sekarang ini dengan adanya buku administrasi yang baru, ternyata itu bukti penerimaan tidak ada. Jadi yang menyerahkan saja dengan yang menerima. Ya, Ibu sekalian, terutama bendahara, mudah-mudahan semua bendahara sekota Makassar, Sulawesi Selatan dan majelis lembaga itu bisa hadir pada hari ini. Dari ini Bu sekalian, saya kasih contoh masih pimpinan pusat ya. Jadi bukti penerimaan uang, di sini tanggalnya tanggal berapa, terus nomornya, telah terima dari mana, jumlah uangnya dengan terbilang. Kemudian Ibu-ibu sekalian bisa menuliskan sini keterangan penerimaan atau PWA, berapa orang jumlahnya dan berapa tiap orang iurannya, kemudian jumlahnya. Ya, itu ini untuk bukti penerimaan kas. Ya. Kemudian yang utama juga adalah bukti pengeluaran kas. Nah, ini bukti pengeluaran. Mudah-mudahan ini semua pengurus PDA maupun majelis yang sudah punya bukti pengeluaran berapa dibayarkan kepadanya toko Aisyah, berapa jumlahnya terbilang, kemudian apa yang akan kita beli gula pasir sekian. Ya, saya kira ini sudah Ibu-ibu sekalian semuanya sudah mengerti. Kemudian sekarang kita masuk ke buku bank. Ini buku bank, catatan buku bank. Dan kita berharap Ibu-ibu sekalian bahwasanya seluruh PDA maupun majelis itu punya buku rekening. Ya. Punya buku rekening sehingga ada catatan buku banknya, dan ini kolom-kolomnya Ibu sekalian ada tanggal, nomor pembukuan, keterangannya, kode mata anggarannya, kalau dia pemasukan berapa, disetor itu berapa, kemudian diambil itu berapa, dan berapa saldo kas dalam buku tabungan kita. Ya. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk saja Ibu sekalian. Ini buku kas. Ya, ini. Contoh RAPBO. Kenapa? Tunggu dulu. Ya, Ibu-ibu sekalian, ini RAPBO. Mudah-mudahan bisa kelihatan, Ibu. Tulisannya. Ya, alhamdulillah jelas, Bu. Alhamdulillah. Jadi ini kalian anggaran belanja atau RAPBO yang harus kita isi. Ya, ini misalnya untuk tahun 2000, karena sekarang ini 2026, Januari 2026 sampai dengan Desember 2026. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu untuk pemasukan itu ini kita bisa isi pendapatan organisasi, misalnya ada iuran anggota. Iuran anggota itu misalnya setiap anggota itu harus menyetor iuran per bulan 10.000. Nah, 10.000 ini per anggota kita kali dengan
berapa anggota yang membayar. Ya, misalnya anggota yang membayar ada 20, berarti 20 kali 10.000 berarti 200.000. Nah, itu untuk bulan Januari. Ya, misalnya untuk Januari. Nah, selama 1 tahun itu ada berapa? Nah, itulah yang kita tuliskan di sini. Jadi ini RAPBO ini untuk 1 tahun, bukan untuk 1 bulan. Jadi ada di sini Bu, Januari sampai dengan Desember. Jadi kalau misalnya pada bulan Januari itu ada kita dapatkan 200.000, kemudian misalnya Februari 150, kemudian selanjutnya bertambah atau berkurang, nah itulah yang kita jumlahkan, akhirnya sekian. Ya. Kemudian selanjutnya dana wajib organisasi. Dana wajib organisasi ini itu kalau misalnya kemarin kita muktamar itu ada 500.000. Ya, itu bisa kita lihat berapa daerah, misalnya kalau misalnya wilayah ini daerah itu berapa yang membayar. Iya. Kemudian zakat, infak, sedekah dari Muhammadiyah, siapa tahu ada sumbangan dari Muhammadiyah, berapa organisasi, ada bantuan bencana. Ya, misalnya kemarin bantuan bencana korban Sumatera atau mungkin waktu di Pindrang. Nah, ini totalnya ini semua berapa? Ya, kita tuliskan. Kemudian bantuan dana tanwir. Ya, dana tanwir misalnya ada peserta kita eh, yang akan diutus dari Sulawesi, dari pimpinan wilayah Asia Sulawesi Selatan, misalnya mendapatkan dana dari amal usaha Aisyah, itu ada berapa. Bantuan kamar demikian juga. Kemudian kontribusi amal usaha, kontribusi bidang pendidikan. Ya, ini bidang pendidikan, contoh dari misalnya amal usaha pendidikan dari taman kanak-kanak. Dari taman kanak-kanak itu berapa setorannya ke cabang. Kemudian dari cabang berapa setorannya ke pimpinan daerah misalnya dan seterusnya. Ini kalau tingkat wilayah itu berapa dari majelis ataupun dari PDA berapa di sini. Ya, sama halnya bidang kesehatan, dari amal usaha ke bidang kesehatan berapa, kemudian dari majelis kesehatan sendiri itu ada berapa. Jadi sama kita tuliskan, kemudian amal usaha lainnya. Iya. Kemudian pakan juga, biasanya Ibu ada di dalam buku bank itu ada memang tertulis biaya jasa, itu akan kita tuliskan semuanya di sini ya. Kemudian pendapatan kerjasama, saya kira kita kerjasama internal, misalnya majelis kesehatan misalnya adakan sunatan massal, ya itu berapa yang diberikan kepada ada misalnya kontribusi, ya sunatan massal sekian yang dibayar, maka kontribusi ke wilayah sekian, ini contohnya ya. Iya. Kemudian kerjasama eksternal, ini juga kerjasama eksternal seperti sunatan kemarin itu ada bantuan dari apa itu ya, ini isi apa isi ya, ya. Kemudian CSR dan sebagainya. Iya, jadi ini Ibu sekalian kita isi untuk 1 tahun. Iya. Kemudian untuk pengeluarannya, ya biaya misalnya di sini biaya karyawan. Jadi seperti di GSA di amal usaha kita, misalnya di panti asuhan, ya contohnya berapa karyawan yang diberikan gaji, ya misalnya kepalanya kah atau apanya kah, atau yang lebih jelasnya kalau misalnya taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak itu berapa gaji guru, berapa kepala sekolah, berapa karyawan lain. Karyawan lainnya misalnya bagian cleaning service kah, ataukah cleaning service atau
satpamnya dan sebagainya, ya. Ya, itu. Kemudian honor ataupun kontrak itu ada berapa, tapi itu saya kira jarang kita dapatkan. Kemudian insentif lembur karyawan, saya kira ini juga biasanya hanya di kantor-kantor dan sebagainya, sama dengan uang makan dan tunjangan. Kemudian biaya tata usaha atau administrasi kantor, ini yang sering kita isi, terutama BBM, parkirnya, ke rumah tanggaannya, kemudian ATK-nya, kemudian listriknya, kemudian ibu-ibu sekalian, kita perhatikan ini kode mata anggarannya. Jadi kalau khusus tata usaha atau administrasi kantor itu 52000. Nah, ini 52000 ini itu terbagi lagi. Jadi dia sudah bagi beberapa bagian sini yang tadi saya sebutkan, ke rumah tangga, BBM, kemudian ATK-nya, listriknya, terus biaya pengiriman kalau surat Ibu kita mau kirim ke daerah atau ke cabang-cabang, ada biayanya ini kita tuliskan. Kemudian biaya pemeliharaan mebel ataupun kendaraan, ya. Ini ada semua kode-kodenya. Iya. Kemudian selanjutnya depresiasi aset tetap ini saya kira tidak ada, ya. Selanjutnya Bu. Biaya persidangan, ya ini yang biasa kita lakukan, sidang rutin atau rapat-rapat rutin atau muspimwil, ini semua atau rapat kerja Ibu, ini ada kodenya, ya. Jadi 554, ya, 54000. Ya. Kemudian ada biaya sidang tanwir, ya, terutama kita dari daerah kalau misalnya mau menghadiri sidang tanwir atau mau menghadiri milad, ya ini jadi bagian sidang tanwir. Kemudian biaya perjalanan dinas, ya, ada tiket transportasi lokal, akomodasi dan akomodasi, ya. Kemudian pengembangan SDM saya kira jelas, biaya program organisasi, misalnya biaya pelaksanaan program, biaya program majelis dan lembaga, kemudian biaya kehumasan, diskusi dan program kerjasama. Kemudian biaya kesejahteraan, saya kira jelas, tunjangan hari raya, kemudian dana sehat Muhammadiyah dan hadiah-hadiah. Bagi hadiah-hadiah misalnya ada anggota kita yang ada memberikan hadiah dan Idul Adha yang tidak lama lagi. Iya. Saya kira itu Ibu sekalian. Kemudian kalau tadi itu sudah dijelaskan tentang pembuatan RAPBO, maka untuk merancang RAPBO yang akan datang, ini ada Ibu sekalian, kode mata anggarannya, kemudian ada realisasi. Misalnya kita ini berapa realisasi tahun 2025. Kemudian untuk rencana anggaran 2026. Kita lihat Ibu sekalian, boleh jadi itu untuk rencana anggaran rencana anggaran kita
itu bisa saja ditambah dari tahun lalu ataukah dikurangi. Iya, jadi realisasi ini kita sudah membuat RAPBO 2025. Iya, ternyata pengeluaran kita itu ada yang tidak sesuai. Misalnya gaji pegawai di sini misalnya gaji pegawai 4 juta yang direncanakan. Ternyata pelaksanaannya itu bertambah. Maka tentunya rencana anggaran kita untuk 2026 itu bertambah di sini ya. Jadi tidak sama dengan yang tahun lalu. Ya, sama dengan yang lainnya. Ya, sama dengan misalnya Ibu ATK. Ya, jadi misalnya di sini Bu, biaya ATK kita yang kita rencanakan itu adalah 10.000, ternyata dalam pelaksanaannya itu bertambah menjadi 15. Maka untuk rencana anggaran pendapatan kita ini bukan lagi 10 atau bukan lagi 15, tetapi sebaiknya ditambahkan sekitar 10% untuk rencana anggaran kita selanjutnya. Iya, sama dengan Hilang lagi suara Ibu. Jaringannya deh, jelek jaringannya beliau ini. Jelas suaranya. Mungkin karena di luar kita jalan terus. Iya boleh. Perjalanan yang Iya, ringan. jalan. Kita sabar-sabar saja. Anu penting itu apa? Sabar-sabar kita menunggu siapa tahu. Kalau dapat itu nyambung nih. Nanti diinfokan supaya ulangi ki. ya mohon maaf Ibu. Ya sudah. Kenapa? Sudah deh Bu. Ya. Saya kira sudah ada Bu. Ya sudah ada Bu, suara tak? Sedikit. Ya. Saya kira itu Ibu-ibu sekalian untuk RAPBO kita mungkin lebih jelasnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi kita selanjutnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-ibu sekalian, demikianlah kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan yang sesungguhnya memang kita sangat betul perlukan di bidang keuangan atau bendahara-bendahara. Tapi khusus dari saya Ibu ya, saya minta memang hari ini saya tidak mau bertanya banyak, tapi saya minta keikhlasan Ibu, nanti saya akan datang belajar di
wilayah, karena saya tidak tahu kalau bertanya seperti ini, nanti saya lihat betul, baru saya akan contoh itu begini. Baik, ibu-ibu sekalian, siapa yang mau bertanya? Ibu Sahalia, Bu. Ya, Ibu Saleh. Ya, baik, Ibu, saya persilahkan kepada Ibu Saleh. Ibu siapa? Tidak kulihat tangannya tak angkat. Iya, Bu Sahalia. Oh, Bu Lu Utara. Lu Utara. Lu Utara. Bu Sahalia. Ya, Ibu, Iya. silakan, Ibu. Bu Sahalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau berbicara keuangan, saya kira ini adalah ruh dari sebuah organisasi, ya, karena kenapa saya katakan seperti itu? Ini barangkali saya mulai dulu dari kondisi yang ada di kami Lu Utara, bahwa mungkin kalau yang disampaikan oleh Ibu Bendahara tadi terkait dengan pelaporan, saya kira cukup luar biasa. Bukan hanya mencatat uang masuk dan uang keluar, ya, tetapi sampai kepada mulai dari perencanaan sampai kepada penyusunan rencana anggaran dan pendapatan belanja organisasi. Nah, ini barangkali yang terjadi di kami, Bu, terkait dengan keuangan ini. Kami terus terang bahwa cara itu ini mudah-mudahan tidak terjadi di teman-teman di PDA yang lain. Ya, untuk melaksanakan satu kegiatan itu terus terang meminta SWP dari peserta itu kemudian agak sedikit berat rasanya, Bu. Jangankan meminta SWP, hadir saja mereka itu kami merasa bersyukur sekali. Ya, karena setiap kegiatan terus terang ini kami urunan dari satu teman-teman ke yang lain untuk melaksanakan satu kegiatan. Itu yang pertama kondisinya. Kemudian yang kedua, Bu, terkait pelaporan, apakah pelaporan keuangan di PDA ini itu mencakup seluruh pelaporan dari amal usaha? Misalnya tadi kan ada disebutkan misalnya untuk gaji karyawan sekian, kemudian honor sekian, itu kan di Lu Utara hanya ada TK Aisyah. Apakah untuk pelaporan misalnya uang yang masuk di TK Aisyah itu juga wajib kami akomodir di PDA, ataukah hanya misalnya ketika ada misalnya setoran dari TK ini, hanya itu yang kami catat sebagai pemasukan, ataukah seluruh aktivitas dari amal usaha ini, maksudnya TK Aisyah ini yang kami wajib dokumentasikan, Bu, laporkan. Itu yang kedua. Kemudian terkait dengan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja organisasi. Saya kira ini sudah jelas, kita merencanakan misalnya untuk 1 tahun anggaran ke depan, misalnya sumbernya dari ini, kemudian dikemanakan atau dibelanjakan untuk apa, sehingga akhirnya nanti bisa menghasilkan saldo ataukah minus di laporan akhir itu. Ini barangkali yang kami butuh saran dan masukan dari Ibu selaku penanggung jawab keuangan di
tingkat wilayah. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ini dari Luwu Utara, PDA Luwu Utara bertanya 3 poin. Jadi saya persilahkan kepada Ibu Ibu Hamdana untuk menjelaskan. Silahkan Ibu. Tiga poin pertanyaan. Tidak ada lagi suaranya Ibu Bendahara. Ya, mati. Atau bisa juga ada penyanyi lain lagi. Oh iya, Dek. Ditampung dulu. Pertanyaan kalau tidak ada dengar juga di saya. Ibu, Kita yang tampung HP-nya mempergunakan waktu. Ibu Indramini, Bu. Ibu Halo? Indramini. Iya. Iya, Iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Dari PDA mana Ibu? Majelis. Pertanyaannya tadi yang pertama, Ibu. Mohon maaf. Oh, pertanyaan yang pertama Ibu. Di sini dikatakan di Luwu Utara itu berat untuk meminta SWP. Ya, yang diperlukan di situ hadirnya sehingga setiap kegiatan itu urunan ya teman-teman, setiap kegiatan apakah itu semua harus dibuatkan pertanggungjawaban, kemudian perencanaan penyusunan rencana anggaran dan belanja pelaporan. Ketiga, apakah pelaporan dari amal usaha di sana harus diakomodir semua di PDA atau seluruh aktivitasnya di ke TK-nya sendiri, TK isiannya. Baik, begitu Bu yang saya sempat Ibu-ibu sekalian, tolong ditekankan kepada seluruh anggota Ibu bahwasanya yang namanya iuran itu adalah wajib. Ya, saya kira kita semua sudah paham yang namanya wajib itu bagaimana hukumnya. Ya, kemudian saya kira penetapan iuran dan SPP itu ada pada saat kita musyawarah cabang. Ya, jadi pada saat musyawarah cabang itu sudah ditetapkan. Kemudian memang pimpinan itu sebaiknya berhayo-hayo ya untuk terutama bendahara untuk menagih iuran kita. Ya, iya. Kenapa Bu? Karena iuran ini juga itu nantinya pimpinan wilayah akan dimintai pada saat kita muktamar. Kemudian iuran ini juga itu kita gunakan untuk kegiatan organisasi. Ya, jadi mulianya itu Bu, kalau anggota kita itu bisa membayarkan iuran ataupun dana-dana wajib lainnya untuk organisasi kita. Karena ini untuk kelangsungan kegiatan kita di organisasi. Iya. Kemudian yang kedua tentang honor-honor, apa yang kita harus catatkan pada buku pemasukan kita itu hanya dana yang diberikan oleh majelis ataupun PDA cabang-cabang kita. Ya, kalaupun misalnya dari taman kanak-kanak, karena memang Ibu ada beberapa cabang saya lihat menjadi
pimpinan daerah, jadi dana dari taman kanak-kanak itu diserahkan semuanya, pemasukannya ya, semuanya diserahkan kepada majelis. Nanti majelis yang memberikan uraian berapa yang diberikan kepada TK untuk gajinya, ataukah ATK-nya, ataukah dan lain-lainnya, biaya kebersihan dan sebagainya. Iya. Tetapi ada juga TK Ibu, itu hanya memberikan sekian persen kepada cabangnya. Ya, jadi mereka sudah sepakat sekian persen diberikan kepada majelis di cabang. Iya, jadi tergantung dari kebijakan masing-masing cabang Ibu atau daerah. Iya. Kalau misalnya tadi itu yang saya sampaikan, kalau misalnya semua majelis dia yang membiayai, semua TK amal usaha itu memberikan semuanya kepada pemasukannya diberikan kepada cabang, maka cabang yang mengatur semua pengeluaran di taman kanak-kanak. Iya. Jadi kalau saya Ibu menyarankan lebih bagus kita ada persentase yang diberikan. Jadi sekian ke cabang, sekian ke daerah misalnya, kemudian sisanya itu yang diamal usaha itulah yang diberikan tugas kepada kepala sekolah untuk mengelolanya. Ya berapa biaya honornya untuk ini, pokoknya dia yang memberikan langsung kepada yang bersangkutan. Iya, saya kira itu Ibu penjelasan saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas mungkin bisa ditambahkan oleh pengurus yang lain. Iya, saya kira demikian. Ya baik, Ibu. Demikianlah apa yang kita dengarkan penjelasan dari Ibu Bendahara. Jadi barangkali kalau masih ada kekurangan atau ada ibu-ibu yang mau melengkapi penjelasan tadi, silakan Ibu supaya tidak terlalu lama orang bertanya-tanya lagi. Tidak apa-apa Bu bertanya. Ya, kalau tidak ada, saya persilakan kepada Ibu Indramini. Silakan Ibu mengajukan pertanyaannya. Tidak bertanya. Oh, Adakah tidak Ibu bertanya. Nida yang mau bertanya? Saya mendengarkan ini Ibu Bendahara menjelaskan. HP-nya saya pakai Bu. Karena HP-nya langsung putus iya. Oh, Mohon maaf Ibu. Sama-sama di sana. oh iya. Tapi Ibu Nasria usulannya tadi sangat tetapi mungkin Ibu bukan cuma Ibu saja, tetapi memang saya merencanakan untuk memberikan penjelasan selanjutnya kepada seluruh bendahara majelis dan lembaga. Ya, insya Allah bulan ini, apalagi bulan ini banyak libur Ibu, ya kita akan adakan apakah itu apakah itu di GSA atau mungkin tempat lain yang nyaman untuk kita bekerja. Ya, karena memang untuk membuat RKPBI memang perlu konsentrasi ya supaya kita harus fokus ya. Jadi kita harus fokus untuk RKPBI ini. Ya, kemudian Ibu, insya Allah kalau misalnya kita sudah bisa buat, ya untuk tahun selanjutnya itu tidak susah lagi. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak Ibu, karena memang saya sangat butuh ini. Saya tidak mengerti kalau hanya penjelasan. Saya memang harus di situ langsung melihat nyata dan mengerjakan, belajar sendiri secara langsung. Itu yang sangat saya butuhkan Ibu, karena saya tidak bisa selesaikan seperti itu. Ya baik, terima kasih banyak Ibu. Atau masih ada ibu-ibu yang mau bertanya? Ya. Ada Ibu.
Ada Ibu Indramini, Bu. Ada Coba saya bertemu. Saya juga di Ya, chat, ya, Bu. silakan. Ada di chat Iya, dari Bantaeng. Ibu Indramini tadi bertanya, silakan Ibu. Oh iya, tapi saya alhamdulillah sekalipun dalam perjalanan tadi kemudian bertemu dengan Ibu Hamdana di satu lokasi, Alhamdulillah. sungguh banyak informasi terkait keuangan yang disampaikan oleh Ibu Bendahara. Saya hanya melihat karena selama ini kan yang kita pahami itu bagaimana mengelola uang. Bagaimana mengelola uang yang ada di pimpinan, mulai dari, karena kita ini skop wilayah, kemudian kita ingin memastikan bahwa manajemen keuangan yang dilakukan oleh pimpinan cabang, karena kan kita bertanggung jawab ke situ semua, Bu, sekalipun pimpinan cabang mungkin dia bertanggung jawabnya ke daerah, kemudian daerah lah ke wilayah. Tetapi bagaimana kita sebagai pimpinan tertinggi dalam melihat pengelolaan keuangan ini bisa memastikan bahwa seluruh daerah, mulai atau kalau bisa dari cabang ke daerah itu bisa melakukan manajemen yang baik. Dan kira-kira apa solusi yang kita bisa berikan ke daerah untuk pengelolaan manajemen keuangan yang baik ini. Tetapi tidak hanya pada pengelolaan yang baik, karena mungkin dalam ada evaluasi dan ada controlling dan lain sebagainya, sehingga penggunaan dana untuk semua dana organisasi itu bisa terkontrol dengan baik, dan tanggung jawabannya kan tidak hanya sekadar ke organisasi, tetapi ya kita namanya organisasi Islam, tentu ujung-ujungnya secara individu atau apalah gitu ya, pertanggungjawabannya kepada Sang Pencipta, sehingga kira-kira kita sebagai pucuk ya kepemimpinan di wilayah, ada sesuatu yang baik yang kita bisa berikan kepada pimpinan daerah untuk mengontrol proses keuangan itu dengan baik, sehingga tidak ada celah dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan mekanisme keuangan itu, pengelolaan keuangan itu di daerah-daerah. Saya kira itu, Bu. Hanya mau kiatnya untuk daerah ini, Bu, Bendahara. Silakan. Makasih. Ya, makasih Bu Indramini. Ini berdekatan sekali kayaknya, Bu. Karena HP-nya jangan saya pakai. Iya, jadi yang pertama, memang Ibu sekalian, kita harus kuat di RAPBO. Ya, kemudian di RAPBO-nya itu sudah harus jelas, Ibu, apa nanti yang akan kita keluarkan. Ya, kemudian karena RAPBO itu dievaluasi setiap tahun. Ya, dievaluasi setiap tahun. Ya, nah dari evaluasi kita ini kita sudah bisa lihat, Ibu, apa rencana kita ini itu bertambah ataukah berkurang, ataukah yang akan kita rencanakan ternyata kegiatan kita itu tidak terlaksana. Iya. Kemudian supaya kita bisa mengevaluasi dengan baik, maka laporan keuangan itu harus ada, Ibu. Ya, di laporan keuangan kita itu harus ada laporan keuangan. Kemudian yang utama tadi yang saya jelaskan yaitu yang perlu kita butuhkan oleh bendahara atau organisasi, yaitu bukti pemasukan dan bukti pengeluaran. Ya, ini tadi yang pertama, Bu. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Ini tadi ya, bukti pemasukan, bukti pengeluaran, kemudian buku kas kita, Ibu. Ya, jadi ini buku kas harus diisi, ya, harus diisi
dan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran. Nah, itu juga Bu harus kita buat di, dengan baik, ya. Jangan sampai ada pengeluaran kita yang tidak terdokumentasi. Ya, terutama ada pemasukan organisasi yang tidak terdokumentasi, kemudian ya ada pengeluaran kita, kita akan apa namanya kekurangan ya di dokumentasi pemasukan dan pengeluaran itu harus dicatat dengan baik. Ya, saya kira itu Bu penjelasan saya. Kasih. Tapi Bu moderator, saya juga mau bertanya ini. Ya, moderator belum menjawab. Jadi saya tambahkan lagi Ibu sekalian, insya Allah bulan ini kita akan mengadakan lagi bagaimana cara membuat RAPBO untuk tahun 2026. Ya, ibu-ibu di majelis dan lembaga, tolong ibu-ibu sekalian, apa program tak? Ya, jadi misalnya tablik MTK, ya. MTK itu mengadakan BPM setiap pekan. Setiap pekan itu berapa biaya yang dikeluarkan. Misalnya honor narasumber, ya. Honor narasumber misalnya 500.000. Karena dia 4 kali dalam 1 bulan, maka dia 2 juta. Ya, 2 juta per bulan kali 12. Berarti 24 juta. Cocok Ibu? Ya, jadi tiap bulan 2 juta yang harus dikeluarkan. Kemudian tiap bulan kali dengan 12 berarti 24. Ya. Kemudian karena ini sudah ada pengeluaran, MTK juga harus berpikir bagaimana cara mendapatkan uang 24 juta dalam 1 tahun. Nah, misalnya tadi dari dulu itu menagih yuran anggota. Nah, MTK juga bisa menarik yuran dari seluruh anggota MTK. Ya, baik itu MTK, anggota MTK dari Majelis PWA sendiri, ataukah dari MTK daerah-daerah, PDA se-Kota Makassar, itu ada yurannya. Ya, sama dengan Dikdasmen. Dikdasmen juga, itu cara mendapatkan dana itu dari mana? Itu dari Taman Kanak-Kanak, amal usaha pendidikan. Ya, berapa per bulan? Saya kira Dikdasmen sendiri yang tahu. Kemudian ekonomi. Ekonomi ini juga demikian karena dia punya usaha. Usaha ini berapa yang diberikan setiap bulan. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, majelis lain juga begitu. Apakah itu dalam bentuk iuran ataukah mungkin usaha-usaha lain dan sebagainya. Iya. Kemudian Ibu, yuran-yuran itu ataupun usaha-usaha itu yang diberikan, baik itu dari ekonomi, itu kita jangan melihat dari besarnya. Tetapi bagaimana supaya itu continue, dia terus menerus. Ya, supaya ada isi kas kita masing-masing. Iya. Saya kira itu Ibu-ibu sekalian tambahannya. Moderator Ibu. Ibu Nas.
Bertanya maka saja langsung deh. Kenapa? Berlempar kapan? Silakan. Iya. Ya, maaf Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya mau bertanya ini kasihan. Tak lempar kita di saya, mati total di HP-ku. Moderator, saya mau bertanya. Iya, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Tidak mau. Ada juga kelihatan wajahku. Ada, Bu. Kelihatan di cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali semua ibu-ibu peserta melalui ruang Zoom ini. Saya ini kebetulan kan salah seorang dari pimpinan cabang di Goa. Dan kebetulan cabang saya ini kan istilahnya cabang baru. Jadi hampir-hampir sama dengan hambatan yang dirasakan oleh Luhut Utara, yakni masalah permintaan dana ke anggota ini agak berat. Ya, karena kami ini sifatnya baru mau memperkenalkan ya Aisyah di tengah-tengah masyarakat, berharap mudah-mudahan mereka tergoda untuk bergabung. Jadi memang hampir setiap kegiatan itu ditanggulangi oleh ya kita pimpinan yang barang 1, 2, 3 orang lah seperti itu. Tapi kami ada solusi sih, hanya mengedarkan kotak amal setiap ada pengajian. Jadi yuran itu tidak ada. Iya, karena memang kurang kondusif, karena tingkat ekonomi juga masyarakat untuk di yang saya itu belum kesian itu. Jadi bagaimana solusi kira-kira ini, Bu Bendahara? Saya untuk mengaktifkan ini ke rasa kesadaran dari teman-teman ini untuk mau ikhlas beriuran seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita bikin rancangan anggaran pembelanjaan organisasi itu, tiba-tiba di dalam penganggaran itu ada hal yang terjadi yang tidak ada, yang kita cantumkan ya, atau kita anggarkan. Bagaimana solusinya ini? Apakah kita bisa nanti merubah kita punya penganggaran ini dalam beberapa bulan seperti itu, seperti yang kita alami di pemerintahan ya, di lembaga ada kesempatan untuk merubah, misalnya menggantikan kegiatan yang tidak terlaksana dengan kegiatan yang kita laksanakan itu. Ya, itu pertanyaan saya yang kedua. Bolehkah kita mengganti, atau kalau tidak boleh kira-kira bagaimana solusinya? Karena kita ini sudah mau keluar uang. Karena ada kegiatan yang mendesak begitu, sifatnya darurat. Saya kira demikian Ibu Bendahara, terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bu Kartini ada beberapa poin juga. Pertama, bagaimana mencari atau bagaimana mengikhlaskan anggota itu untuk beriuran. Bagaimana kalau ada tiba-tiba perubahan atau masalah, apakah bisa dirubah rencana anggaran itu dalam beberapa bulan atau nanti tahun berikutnya, atau kegiatan yang tidak terlaksana diganti dengan kegiatan yang lain. Ya baik, demikian begitu barangkali pertanyaan Ibu Kartini. Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita memotivasi anggota kita untuk bisa membayar iuran. Ya, jadi yang pertama memang selalu kalau kita memang sudah menetapkan itu selalu menghimbau, ya.
menghimbau untuk membayar iuran. Yang kedua, Ibu sekalian, bendahara itu harus lengkap catatannya dan memberikan laporannya setiap bulan ataukah setiap pertemuan. Ya. Jadi misalnya bulan kita mengadakan pengajian di rumahnya Ibu Hartini. Nah, maka bendahara itu harus lengkap catatannya dan melaporkan. Misalnya Hamdana baru sampai bulan sekian, Indramini baru sampai bulan sekian yang harus dibayarkan, yang sudah dibayarkan. Jadi insya Allah dengan begitu Ibu, karena dia disebut namanya, tentunya dia malu kalau disebut namanya terus belum membayar. Ya, tetapi jangan juga Ibu, kalau misalnya pada saat itu dia belum membayar, jangan dipaksa. Ya, kita pertemuan selagi Aduh, mak hanya di situ sekian dibayar, sekian dibayar, ya. Jadi bendahara juga apa ya, memang harus menagih iuran-iuran, ya. Kemudian Ibu bendahara juga itu supaya bisa berjalan kegiatan memang kita harus mencari donatur, ya, donatur. Kemudian kalau misalnya tidak atur kita dapatkan, ya misalnya kita mau mengadakan pengajian Ibu, ya kira-kira siapa ya yang bisa ditempati rumahnya dan tidak meminta anggaran, ya, iya. Jadi kemudian masalah kegiatan yang akan kita adakan, kemudian pada saat kita sudah rencanakan belum ada anggarannya, itu memang bisa kita alihkan ke waktu yang lain. Iya, tetapi Ibu sekalian usahakan pada periode itu program kita itu sudah berjalan. Ya walaupun mungkin waktunya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan tahun, ternyata kita belum bisa, bukan cuma anggaran saja, tetapi waktu pengurus yang belum ada, ya mungkin kita bisa berikan pada akhir tahun. Ya, yang penting program kita ini bisa berjalan dengan baik, Ibu. Saya kira demikian, Ibu. Ya, baik. Barangkali sudah tidak banyak lagi waktu. Ada pertanyaan di chat, Bu. Ada di chat dari Banten. Tunggu dulu. Saya bermasalah ini HP ku tidak kuliah. Tapi Ibu Hamdana ada mencet Mas Ibu. Bermasalah ini HP ku sudah mati total tadi. Ya, dari PDA Bantaeng. Tadi dari PDA Bantaeng, Ibu. Kalau mengutus peserta pelatihan dan lain, peserta yang akan ikut membayar sendiri. Ibu apa enggak di kas? Ya, saya kira ini jelas Ibu. Mau mati. Saya kira ini jelas Ibu, tetap dicatat. Kemudian sumber dananya itu tidak apa-apa kita sebut, misalnya dari Hamdana, anggota jangan saya ya. Misalnya ketua PD Saurawiyah itu memberikan sumbangannya dari sebesar 100.000. Kemudian keluar lagi Bu di buku kasa itu untuk biaya Muspimil. Ya, jadi tetap dicatat walaupun itu dari anggota sendiri. Sertifikatnya gitu Bu ya. Ya. Ada laporan, ada catatan di keluar dana. Terus
Kalau aktivitas usaha apakah secara keseluruhan dilaporkan ataukah hanya yang ada disetorkan ke PCA? Apa ini maksudnya? Kalau aktivitas amal usaha, saya kira Ibu yang disetorkan saja ke PCA. Ini tadi saya sudah jawab. Selanjutnya di cabang saya adalah cabang baru. Kasus Luwuk sama yang saya alami. Karena meminta iuran belum kondusif, Bu. Khawatir mereka meninggalkan kita. Jadi sifatnya kita baru menarik simpati dari anggota untuk bergabung ke Aisyah. Ya, saya kira ini sudah cocok sekali, Bu. Jangan sampai kita memaksa anggota kita untuk membayar iuran, terutama dia anggota baru, ya akhirnya bisa meninggalkan organisasi yang sangat bagus ini. Kemudian selanjutnya Ibu Marhumah, apakah ada aturan di Aisyah yang mengatur tentang mekanisme pelaporan keuangan dari amal usaha ke PWA? Jika itu amal usaha PWA atau ke PDA, jika itu adalah amal usaha PDA. Ya, saya kira ada Ibu. Saya lupa pasal berapa ya ada di situ ya. Ada di anggaran dasar Ibu. Jadi semua memberikan laporan. Setiap yang tadi saya sampaikan itu setiap tahun. Minimal setiap ataukah minimal pada akhir periode. Kemudian yang kedua, ada kewenangan PWA atau PDA PCA untuk melakukan kontrol keuangan kepada amal usahanya. Saya kira ini jelas, ini ada Ibu kewenangannya. Tinggal kita Ibu, kita memang harus memberikan informasi kapan kita akan melakukan kontrol keuangan tadi sebut kontrol keuangan. Iya. Jadi saya kira ini sangat bagus Ibu. Biasanya ini kita lakukan setiap tahun ataukah pada akhir periode. Saya kira itu Bu. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tertinggal. Baik, demikianlah penjelasan dari Ibu Bendahara, Ibu-ibu sekalian. Dan saya lihat waktu tidak banyak lagi Bu, dan kita sudah mendengarkan apa tadi itu sambutan pengantar dari Ibu pimpinan wilayah. Barangkali pertemuan kita ditutup saja Ibu atau bagaimana? Tutup. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih banyak kepada Ibu pimpinan wilayah Aisyah beserta jajarannya, Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah beserta jajarannya, Ibu-ibu pimpinan majelis dan lembaga beserta jajarannya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam mengikuti pengajian hari ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf Ibu, banyak sekali kekurangan saya menjadi moderator hari ini.